tertentu. Jadi yang dibahas dalam nilai informasi adalah berapa sih biaya lah kan gitu ya. Berapa nilai suatu informasi untuk persoalan, berapa biaya yang harus dikeluarkan lah tadi ya untuk mendapatkan informasi. Informasi hanya mempunyai nilai jika informasi tersebut dapat mengakibatkan suatu perubahan tindakan. Nah, ini dari sisi kualitas, bahwa informasi yang berkualitas itu adalah informasi yang mengakibatkan suatu perubahan dalam tindakan yang diambil pengambilan keputusan. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan data atau informasi dari baik dari survei maupun dari ahli, kalau Bapak Ibu dalam mengambil keputusan ketika mendapat informasi yang diperoleh dari dari sumber tadi yang disebutkan, ternyata Bapak Ibu melakukan perubahan tindakan, itu bisa dianggap informasi yang memiliki kualitas kan gitu, karena bisa mempengaruhi Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan. Ya tentu kemampuan pengalaman kita ya tentu juga ikut mempengaruhi kan gitu ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa ada namanya prior gitu ya. Prior bahwa setiap pengambil keputusan memiliki distribusi kemungkinan masing-masing atau memiliki tingkat keyakinan masing-masing ketika mengambil keputusan. Ya, ada yang tentu tingkat keyakinan itu antara 0 sampai 1 ya. Berarti 0% sampai 100%. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengambil keputusan tentang sesuatu hal, ya bisa saja umpamanya bawa payung kan gitu ya. Bawa payung atau tidak bawa payung, ketika hujan atau tidak hujan, Bapak Ibu hanya memiliki prosentase keyakinan tentang hujan berapa persen, tentang tidak hujan berapa persen kan gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan informasi tambahan dari expert atau dari sumber informasi lainnya, kemudian Bapak Ibu mendapat tambahan keyakinan ya dari informasi tersebut. Umpamanya Bapak Ibu melihat ramalan cuaca lah sebutnya, itu lembaganya BKMG kan. Ketika kita mendapatkan informasi tambahan itu, kita melakukan perubahan dalam pengambilan keputusan. Nah, ya ketika kita memperoleh kepercayaan dari informasi tersebut, berarti informasi tersebut memiliki nilai ya dari sisi kualitas lah. Memiliki nilai bahwa informasi yang kita peroleh bisa merubah tindakan kita dalam pengambilan keputusan. Nah, itu yang dimaksud dengan informasi yang mempunyai nilai dalam arti kualitas ya. Nah, nilai informasi kita bisa bedakan menjadi dua ya. Kemarin ada nilai informasi sempurna, ada nilai informasi tidak sempurna. Ya, jadi nilai informasi saya mungkin tambahkan ya. Nilai informasi atau jenis informasi lah ya. Jenis informasi, ada informasi sempurna, ya sempurna, ada informasi tidak sempurna. Ya, informasi sempurna. Apa itu informasi sempurna? Informasi sempurna adalah informasi yang dapat menghilangkan ketidakpastian. Nah, jadi itu yang disebut dengan informasi sempurna. Ya, jadi informasi sempurna itu adalah informasi yang dapat menghilangkan ketidakpastian. Perfect.
Ya, perfect information. Ya. Ada yang satu lagi, sample information. Sample information, ya. Nah, sample information ini adalah kebalikannya, informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian. Nah, jadi kalau yang di atas perfect information itu adalah informasi yang dapat menghilangkan ketidakpastian. Jadi informasi sempurna adalah informasi yang 100% gitu ya. 100% sempurna. Jadi informasi ini ketika kita memperoleh informasi yang dimaksud, ini ketidakpastian jadi hilang kan gitu ya. Ketidakpastian jadi hilang. Nah, tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak ada informasi yang 100% sempurna. Ya. Secara umum ya, secara umum. Sedangkan informasi tidak sempurna atau sample information adalah informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian. Ya, yang satu menghilangkan, yang satu mengurangi. Jadi meskipun informasinya tidak sempurna bukan berarti tidak berguna, kan gitu ya. Tetapi pada dasarnya informasi tersebut mengurangi ketidakpastian. Meskipun informasi yang kita peroleh dari seseorang yang kita tidak percaya, kan gitu ya. Prinsipnya itu bisa mengurangi ketidakpastian, kan gitu, mengurangi. Masalah benar atau salahnya tinggal bagaimana perspektif kita melihat informasi tersebut. Karena tadi ketika informasi yang kita peroleh kemudian merubah pandangan kita terhadap tindakan kita dalam pengambilan keputusan, berarti informasi tersebut mempengaruhi kita, kan gitu. Jadi informasi tersebut pada dasarnya adalah memberikan pengaruh terhadap tindakan yang akan kita ambil. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya informasi sampai-sampai ini dibahas secara khusus ya dalam pengambilan keputusan, terutama karena sebagian dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengelolaan bisnis, organisasi, banyak sekali perusahaan atau organisasi yang mencari informasi tambahan ketika mau mengambil keputusan. Bahkan pemerintah, sebagian besar aktivitas pemerintah kan gitu, untuk masalah kebijakan, karena terkait dengan kebijakan, baik kebijakan apapun ya, baik di pemerintah kan banyak sekali kementerian, itu biasanya membutuhkan informasi tambahan untuk menentukan apakah prioritas kebijakan ini menjadi penting atau menjadi prioritas atau tidak. Nah, ini membutuhkan, biasanya yang ditanya itu ya konsultan. Ya konsultan biasanya expert kan gitu. Expert bisa hanya didasarkan pada keahlian ya, atau bisa dilakukan dengan penelitian riset ya. Nah, yang saya pernah di expert itu di kementerian-kementerian ya, lebih banyak penelitian yang tentu biayanya besar-besar kan gitu ya. Biayanya besar-besar. Ada yang namanya apa itu di pemerintah itu kegiatan ya semacam dokumen akademik lah kan gitu ya. Yang meyakinkan bahwa kebijakan pemerintah atau kebijakan keputusan yang mau diambil didukung oleh kelayakan ya secara akademis kan gitu, secara akademis. Itu melalui penelitian ya, melalui penelitian. Itu kalau lab itu baik. Kalau lab KB itu Pausen bocor, pausen suarana. Ya, baik ya. Itu saya kira jadi ada informasi. Nah, sekarang bagaimana kita mau mencoba menganalisa kalau informasinya sempurna. Ini
kita sebut dengan nilai ekspektasi informasi sempurna, ya. Nah, informasi sempurna pada suatu kejadian tak pasti ini sama dengan informasi yang dapat menghilangkan seluruh ketidakpastian. Tadi sudah disebutkan, ya. Informasi yang dapat menghilangkan seluruh ketidakpastian atau kejadian tak pasti yang melingkupi hasil. Nah, ini ada rumusnya, Bapak Ibu, ya, menggunakan rumus. Bagaimana ini menghitungnya? Sekali lagi, hitungan ini adalah untuk menentukan kira-kira seberapa besar uang yang harus dibayarkan, ya, karena untuk menghitung nilai, ya, nilai ini selalu menggunakan kuantitatif, ya, Bapak Ibu, karena ini pengambilan keputusan yang sifatnya rasional lah, kan, gitu, ya. Kalau penelitian yang sifatnya rasional berarti hanya bisa dilakukan dengan menggunakan perumpamaan kuantitatif, ya. Beda dengan pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi. Nah, kalau Bapak Ibu kalau sudah punya experience, intuisi, ya cukup hanya dengan insting. Kalau insting kan berdasarkan pengalaman. Nah, kalau dalam dunia akademis seperti ini, ya semuanya dibuat matematis lah, kan, gitu, ya. Ini kan semuanya orang matematik yang membuatnya nih, ya, melogikakan metode-metode yang dilakukan pada dasarnya ini orang matematik semuanya. Nah, kita mah orang sosial, kan, gitu, hanya menggunakan dan mempelajari. Tetapi pada aspek realitasnya sering ada yang menggunakan, ada juga yang tidak menggunakan, tergantung dari seberapa besar masalah yang kita hadapi. Nah, kalau Bapak Ibu merasa besar keputusan yang akan diambil yang bisa timbul dampak resiko, tentu harus dihitung sedemikian rupa supaya dalam pengambilan keputusan Bapak Ibu tidak disalahkan, kan, gitu, ya. Tidak disalahkan bahwa ini semuanya harus prinsipnya didasarkan pada perhitungan rasional, ya, perhitungan rasional. Ya, di awal-awal perkuliahan saya sudah menyampaikan bahwa ada 2 bahkan 3 mungkin, ya, pendekatan dalam pengambilan keputusan. Ada dasarkan pada rasional, ada bounded rasional, ada intuisi, ya. Jadi kalau rasional ini pada dasarnya biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan hitungan, ya. Itu juga kalau kita merasa bahwa kalau kita mengambil keputusan tanpa dasar, kan, gitu, sekiranya ini resikonya besar, ya tidak ada salahnya kita melakukan perhitungan-perhitungan, kan, gitu. Umpamanya perusahaan-perusahaan besar, kebijakan pemerintah yang akan mengorbankan pengorbanan yang banyak, uang yang banyak, tentu perlu dilakukan analisa. Ya, bahkan bukan sedikit yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi, bisa sampai miliaran. Ya, minimal ya 200, 300, 400 juta lah, ya, umpamanya proyek-proyek untuk mendapatkan informasi yang dilakukan pemerintah, misalkan dalam swakelola kegiatan untuk mendapatkan informasi. Itu biayanya cukup besar biasanya. Karena kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya juga bisa berdampak resiko, kan, gitu. Ya, bisa berdampak resiko. Minimal yang lelang itu untuk mendapatkan informasi survei, ya biasa sampai 400 sampai miliaran. Sampai miliaran. Ya, kebetulan beberapa kali saya mendapatkan pekerjaan untuk memberikan informasi tersebut, ya. Umpamanya termasuk untuk studi kelayakan, ya. Studi kelayakan, salah satu contoh saya pernah mendapatkan survei untuk studi kelayakan pengembangan
wilayah kelapa sawit ya di Kalimantan dan Papua ya. Papua itu prinsipnya adalah untuk menentukan studi kelayakan mana yang paling layak kan itu untuk dilanjutkan pengembangan kelapa sawit di wilayah yang sebenarnya web 1 itu di Sumatera dan Kalimantan Barat kalau nggak salah. Selanjutnya adalah Kalimantan Tengah sama Irian. Pertama Kalimantan Sumatera dan Kalimantan Timur. Nah itu beberapa informasi ya. Jadi kurang lebih kita harus menetapkan. Nah ini untuk menghitung nilai ekspektasi informasi sempurna kita menggunakan rumus ini. Rumusnya nilai ekspektasi informasi sempurna ya akan diperoleh sama dengan nilai ekspektasi bila informasi sempurna dapat diperoleh dikurangi nilai ekspektasi dari alternatif tanpa informasi. Nah, jadi kita pakai rumus. Nah, untuk untuk supaya memahami ini kita emang ini agak-agak rumit ya Pak, Bapak Ibu. Ya ini lebih kepada informasi lah. Saya yakin Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan pasti yang rumit-rumit ini mungkin hanya untuk ya secara teori kalau kita lakukan secara personal kelihatannya agak rumit lah ya. Nah sebagai contoh umpamanya ini sebagai contoh ini ada perusahaan yang lanjutan kemarin ini umpamanya perusahaan salah satu perusahaan kosmetik yang kemarin ya dihadapkan pada masalah salah satu label kemasan ya salah satu produknya. Dari hasil penelitian ternyata label contohnya labelnya kurang tertarik ya kurang tertarik dengan label ya kemudian ini saya lupa membawa bukunya kasus lengkapnya gitu ya kalimat lengkap ini udah diringkas. Nah, kemudian karena ini sudah kurang menarik ya labelnya itu ya udah kusam dan sebagainya lah sebut saja contoh seperti itu. Kemudian si manajer minta didesain beberapa label ya dengan mencari desainer lah ya. Mencari desainer. Kemudian si beberapa label tersebut kemudian dievaluasi oleh eksekutif ya para manajer ya jadi labelnya itu label kemasan lah gitu kemasan ini dievaluasi oleh para eksekutif. Nah kemudian terpilih satu yang selalu menang dalam proses tes preferensi. Jadi ada satu label atau satu kemasan yang menarik dari para eksekutif ya satu. Nah, cuman yang jadi persoalan adalah biaya perubahannya 50 juta contohnya. Ya, biaya perubahan labelnya itu membutuhkan biaya yang cukup besar, ya. Nah, kalau bila label baru unggul ini diperkirakan nilai ekspektasi, nilai harapan yang akan diperoleh selama 3 tahun keuntungan itu kurang lebih 80 juta. Ya, 80 juta. Nah, dari pengalaman si pengambil keputusan bahwa kemungkinan labelnya sukses itu hanya 0,5. Nah, karena tadi belum yakin kan gitu. Kemudian si pengambil keputusan ini ingin info tambahan. Kira-kira informasi dari ahli atau dari survei itu ini bisa memberikan informasi nggak bahwa kemungkinan sukses dari label tersebut ya seperti apa gitu ya. Nah kemudian si
manajer itu ingin menambah tambahan informasi, yaitu melalui survei, ya, yang diasumsikan hasil surveinya itu sempurna, tapi biayanya 30 juta. Nah, jadi umpamanya perusahaan tadi ya, dia harus mengeluarkan biaya perubahan itu 50 juta tadi, kemudian ekspektasi untuk mendapatkan keuntungannya 80 juta, tapi ini pengalaman yang diperoleh bahwa sukses label itu hanya 0,5 kan gitu. Sukses labelnya 0,5, berarti 0,5 lagi adalah gagal kan gitu ya, kemungkinan sukses. Karena informasinya seperti ini, kemudian untuk mendapatkan keyakinan, si pengambil keputusan mencari informasi tambahan melalui survei. Dan diperkirakan hasil surveinya itu sempurna. Ya, hasilnya sempurna. Dengan biaya 30 juta. Nah, kira-kira perlu atau tidak survei? Ya, jadi pertanyaannya perlu informasi tambahan atau tidak perlu informasi tambahan kan gitu. Mau tanya sama konsultan atau enggak nih, konsultan apa untuk menambahkan informasi. Nah, jadi kasus ini adalah bukan kasus layak atau tidaknya perubahan, tetapi perubahan tadi kira-kira informasi hasil dari keputusan ini kira-kira yakin nggak nih kan gitu, sehingga dia mencari informasi tambahan, ya mencari. Nah, kita membuat sebuah diagram keputusan seperti ini. Nah, diagram keputusan seperti ini, ya. Ini umpamanya keputusan diawali dengan perubahan tanpa survei. Nah, kemudian survei dengan info sempurna, ya, informasi sempurna. Yang ketiga, tidak ada perubahan. Nah, jadi yang pertama kita buat ya dari kasus tadi diagram keputusannya. Perubahan tanpa informasi, ya, jadi ada tiga keputusan: perubahan tanpa survei, survei informasi sempurna, dan tidak ada perubahan. Nah, kalau perubahan tanpa survei, ya ada dua kemungkinan, bisa sukses, bisa gagal. Ya, bisa sukses, bisa gagal. Tadi disebutkan bahwa suksesnya itu hanya 0,5, berarti gagalnya 0,5 kan gitu. Biasanya kalau dilakukan perubahan itu bisa mendapatkan keuntungan 80 juta dalam 3 tahun. Nah, ya kalau gagal berarti keluar minus 50 juta. Kenapa? Tadi ada biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya perubahan, ya, biaya perubahan 50 juta. Nah, kemudian kita lakukan survei kalau ada pilihan keputusannya terkait dengan survei, informasi sempurna, diasumsikan informasinya sempurna, ya berarti ini diasumsikan survei sukses, ya 0,5, kemudian survei gagal 0,5, berarti ini terkait dengan kalau surveinya sukses, kemudian kalau surveinya dilakukan aplikasi komputer, ya, saya lanjutkan. Mohon maaf, tadi kebetulan saya juga sedang menghadiri acara seminar halal. Ya, ini jadi kalau survei menyatakan sukses dan perubahan labelnya sukses adalah 0,5. Jadi surveinya sukses dan perubahan label sukses 0,5. Kemudian kalau surveinya sukses, survei sukses,
kemudian perubahan label survei sukses, perubahan label gagal 0,5. Ya, ini. Kemudian kalau pernyataan surveinya sukses, berarti langsung si pengambil keputusan mengatakan lakukan perubahan karena tadi informasinya sempurna gitu. Jadi kalau ada informasi menyatakan sukses, ya langsung langsung dilakukan perubahan, berarti tidak ada alternatif lain kan gitu ya. Nah, untungnya 80 juta. Kemudian kalau surveinya mengatakan gagal kan gitu ya. Kemudian berarti kan tidak perlu lakukan perubahan. Ya, tidak lakukan perubahan. Kenapa? Karena informasinya sempurna. Jadi kalau kata informasinya surveinya sukses, ya langsung melakukan perubahan. Tapi kalau informasinya gagal, tidak melakukan perubahan. Nah, sedangkan kalau tidak ada perubahan, ya tidak ada perubahan label, ya 0 kan gitu. Ya, kemudian kita harus hitung. Jadi kita bukan menghitung seperti kemarin memilih perubahan atau perubahan tanpa survei atau survei dengan informasi sempurna. Tetapi kita harus menghitung kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan dengan rumus tadi gitu ya. Nah, rumus tadi. Yang pertama, kita harus menghitung nilai ekspektasi masing-masing ya, nilai ekspektasi umpamanya untuk yang perubahan tanpa informasi ya, berarti untuk perubahan tanpa informasi kita kalikan 0,80 dikali 0,5 ditambah 0,5 dikali minus 50 per 50 minus. Jadi nilainya berapa? Umpamanya saya pindahkan di sini ya. Umpamanya ini hasilnya nih ya. Kemudian yang bawah ini 80 kali 0,5 ditambah 0 kali 0,5 berarti ini nilainya. Nah, ini nilainya ya. Nah, sekarang kita masukin rumus kan gitu. Ini saya hapus aja. Nah, masukin rumusnya seperti ini. Jadi NEIS, nilai ekspektasi informasi sempurna ya, bisa diperoleh ya, yaitu nilai ekspektasi informasi bila informasi sempurna dapat diperoleh dikurangi dengan nilai ekspektasi dari alternatif terbaik tanpa informasi. Nah, di sini ada dua, yang ini 0 kan gitu ya, nilai ekspektasi tanpa informasi sempurna. Ini kalau informasi sempurna diperoleh berarti nilainya 40 juta dikurangi yang terbaik. Yang terbaik dari 0 sama 15 juta berarti 15 juta. Nah, jadi total nilai ekspektasi informasi sempurnanya adalah 25 juta. Gitu. Ini 25 juta. Sedangkan tadi biaya surveinya 30 juta. Nah, kira-kira kita harus bayar nggak nih? Kan gitu. Dengan 30 juta, padahal ini batasnya cuman, ini batasnya. Ini batasnya, batas biaya paling tinggi. Ya, paling tinggi yang harus dibayar. Nanti diomekan deh. Nah, yang harus dibayar ini paling tinggi. Jadi 25 juta itu paling tinggi Bapak Ibu harus bayar kalau informasinya sempurna. Sedangkan biaya yang tadi ditawarkan kurang lebih 30 juta. Nah, kira-kira mau diambil nggak nih hasil survei ini atau enggak? Nah, enggak kan gitu ya. Nah, kenapa? Karena terlalu mahal kan gitu. Ya, terlalu mahal meskipun hasilnya sempurna. Tetapi biaya yang harus dikeluarkannya terlalu besar kan gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bayar konsultan, Bapak Ibu umpamanya nanya dulu kan, meskipun ini informasinya sempurna, tapi batas maksimum yang harus dibayarkannya
ya terlalu mahal kan gitu. Nah, ini ada perhitungannya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perhitungan ya dengan cara analisa keputusan ini, nilai atau biaya yang harus dikeluarkan dari dompet kita untuk mendapatkan informasi yang terbaik kan gitu. Ya, terbaik karena terlalu mahal. Jadi ada batasan Bapak Ibu untuk membayar informasi tersebut gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bayar konsultan ya untuk memprediksi kira-kira Bapak Ibu sebagai kepala sekolah kan gitu ya. Membutuhkan informasi kira-kira saya mau buka kelas baru atau mau buat sekolah baru, kira-kira prospek masa depan itu seperti apa kan gitu. Prospek masa depan seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu ya apa yang membutuhkan informasi tambahan dari ahli kan gitu atau dari hasil survei. Tapi harus bayar sekian puluh juta kan gitu. Nah, sekian puluh juta. Tapi karena Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan pemahaman tentang ini, kemudian Bapak Ibu hitung kan gitu. Berapa ini biayanya yang harus dibayarkan oleh kita maksimum kan gitu. Kalau ternyata biayanya lebih besar, informasi yang untuk mendapatkan informasi dari batas batas biayanya, jadi Bapak Ibu tidak perlu lakukan kan gitu. Jadi tidak semata-mata kita bayar konsultan aja ya untuk mendapatkan informasi asal kan gitu ya, tetapi harus melalui proses perhitungan, kurang lebih seperti itu. Jadi meskipun informasi yang kita peroleh sempurna, tetapi harus diperhatikan berapa kira-kira maksimumnya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film koboi kan gitu ya, film koboi datang ke bar kan, nanya informasi, biasanya si pegawai bar suka ditanyain tentang informasi, dia suka menyampaikan isyarat dengan melakukan tangannya di ini nih seperti uang lah kan gitu, butuh uang. Meskipun informasinya sempurna ya Bapak Ibu harus pertimbangkan berapa nih saya harus membayar mereka kan gitu. Nah, jadi informasi sempurna ya untuk nilai informasi pada dasarnya seperti ini ya. Jadi kita menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan informasi tersebut lah kan gitu biayanya. Kalau ini informasinya sempurna. Nah, itu Bapak Ibu ini untuk menentukan informasi sempurna. Nah, tapi fakta di lapangan ya, fakta di lapangan pada umumnya informasi yang diperoleh tidak 100% sempurna. Ya, tapi informasi ini mungkin masih bisa dipakai untuk mengurangi ketidakpastian. Ya, nah, ketidaksempurnaan informasi sering dinyatakan dalam tingkat kehandalannya. Umpamanya Bapak Ibu, informasi yang diperoleh dari si A paling juga 80%, kan gitu ya. 80%, ya 20%-nya nggak yakin, 80%-nya yakin, kan gitu ya. Karena Ibu Bapak tahu, umpamanya kualifikasi konsultannya bukan kualifikasi yang paling bagus, ya. Atau Bapak Ibu punya teman yang satu sering banyol, kan gitu ya. Kalau sering banyol, tingkat keyakinannya jadi rendah, kan gitu. Jadi aja tingkat keyakinannya rendah, Bapak Ibu menganggap bahwa informasi yang diberikan ya kurang lebih 75% lah handal, dia mah tidak suka banyol kan gitu ya. Nah, suka bercanda. Nah, itu biasanya ketidaksempurnaan informasi sering dinyatakan dalam tingkat keandalannya. Nah, dalam informasi tidak sempurna setelah mendapatkan informasi tersebut, unsur ketidakpastiannya masih tetap ada. Ya, jadi kalau dalam informasi tidak sempurna, tingkat unsur ketidakpastiannya ada dibanding dengan informasi sempurna gitu. Nah, jadi dalam informasi setelah mendapatkan informasi tersebut, tetap kita dihadapkan pada ketidakpastian. Tapi mengurangi ketidakpastian. Nah, sebagai contoh umpamanya seperti itu. Nah, misalkan contohnya yang masih tadi,
karena nilai informasi sempurnanya 25 juta tadi batasnya. Kemudian karena tadi ditawarkan 30 juta, akhirnya si pengambil keputusan cari alternatif lain. Sistem survei yang lebih murah umpamanya. Nah, contohnya didapat harga 7,5 juta. Ya, tetapi diasumsikan tidak dapat diandalkan 100%. Ya, jadi tidak dapat diandalkan 100%. Umpamanya ini ya, umpamanya pernyataan ini agak rumitnya di sini ya, karena ini menggunakan apa itu namanya teori bias ya, teori bias. Ya, umpamanya probabilitas survei menyatakan sukses kan, ini kemudian perubahan label sukses ini 0,8. Jadi diasumsikan karena tadi tidak sempurna, kemudian mendapatkan informasi ya, tapi yang tidak 100% sempurna. Umpamanya pernyataan tidak sempurna tadi dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya. Probabilitas survei menyatakan sukses ya, dan perubahan label sukses ya adalah 0,8. Kemudian probabilitas survei menyatakan tidak sukses dan perubahan label sukses 0,2. Berarti ini pasangannya kan gitu ya. Yang satu perubahan label menyatakan sukses dan survei menyatakan sukses, perubahan label sukses 0,8. Di sini perubahan survei menyatakan tidak sukses dan perubahan label sukses 0,2. Berarti totalnya 100%. Kemudian yang ketiga, perubahan survei menyatakan sukses dan survei menyatakan sukses dan perubahan label tidak sukses 0,3. Kemudian survei menyatakan tidak sukses dan perubahan label tidak sukses 0,7. Nah, ini jadi informasinya seperti ini ketidaksempurnaan. Umpamanya diketahui data masa lalu, ya, data masa lalu ini, data sebelumnya bahwa perubahan label sukses, SS ya, survei sukses, perubahan label sukses sama dengan 0,08. Kemungkinan hasil survei menyatakan sukses bila perubahan label sukses. Oh, sorry, ini ya, ini. Kemudian kemungkinan hasil survei menyatakan tidak sukses bila perubahan label sukses. Ini pernyataan dari sini. Ya, kemudian ini perubahan label survei sukses, perubahan label tidak sukses 0,3 ini ya, dari sini dari atasnya. Perubahan survei tidak sukses, perubahan label tidak sukses 0, nah ini data masa lalunya, ini disebut kemungkinan prior. Ya, ini untuk pernyataan perubahan label. Ya, jadi perubahan labelnya sukses, kemudian perubahan label tidak sukses ya, yang sebelumnya 0,5, 0,5. Nah, kemudian kita harus melakukan perhitungan namanya distribusi kemungkinan bersama. Ya. Jadi dicari namanya, kalau tadi yang ini kita sebut kemungkinan prior, yang ini nanti kita harus cari kemungkinan posterior. Kemungkinan posterior itu adalah kombinasi antara keyakinan si pengambil keputusan dengan tambahan informasi dari konsultan. Nah, itu kita sebut dengan nilai kemungkinan posterior. Oh, jadi dikombinasikan gitu ya, dikombinasikan. Tadi yang kita peroleh ini dari konsultan, ya ini umpamanya informasi tambahan ya dari konsultan ini. Ya, yang ini kita peroleh, sedangkan yang ini
Nah, yang ini kita dari awal kita kan gitu ya. Informasi yang kita peroleh sebelumnya ya. Nah, ini kita, informasi prior. Yang ini informasi tambahan bahwa jika kan gitu probabilitas kemungkinan hasil survei menyatakan sukses bila perubahan label sukses, kemungkinan hasil survei menyatakan sukses bila perubahan label sukses 0,8. Kemungkinan hasil survei menyatakan tidak sukses bila perubahan label sukses 0,2. Ini informasi tambahan ya. Nah, kemudian kita kombinasikan. Ini kombinasikan ya. Kombinasikan. Ya, jadi kombinasinya jadi seperti ini. Ini kita namanya distribusi kemungkinan bersama. Ya. Ini kita gunakan distribusi kemungkinan bersama. Ini tentang survei sukses kan di atasnya. Ini di atasnya ini tentang survei sukses. Kemudian kalau ini perubahan label sukses. Jadi kita kombinasikan. Ini kan ada SS, SSS kan gitu ya. Ya atau SSSS. Berarti tadi informasi kemungkinan perubahan label sukses itu 0, survei sukses tadi survei sukses perubahan label sukses 0,8 dikali dengan perubahan label sukses yang prior 0,5. Kemudian TSS ya, TSS berarti 0,3 ya, 0,3 itu berarti perubahan label sukses survei sukses, perubahan label tidak 0,3 dikali dengan perubahan label tidak sukses yang prior 0,5 ya. Kemudian perubahan label survei tidak sukses. Ya, kemudian perubahan label sukses 0,2. Ya. Ini kan 0,8 0,2. Ya, dikali label sukses 0,5. Kemudian survei tidak sukses, perubahan label tidak sukses 0,7 kan? Nah, dikali perubahan label tidak sukses 0,5. Nah, ini kita sebut dengan nilai kemungkinan bersama Bapak Ibu. Nah, hasilnya itu 0,8 kali 0,5 sama dengan 0,4. Ya, 0,35 dikali 0,5 sama dengan 0,15. Ya, kemudian 0,2 kali 0,5 sama dengan 0,10. 0,7 kali 0,5 sama dengan 0,35. Ya. Nah, sedangkan ini hasil totalitasnya masih tetap sama distribusinya, yaitu perubahan label sukses, perubahan label tidak. Ya, ini tetap ya, tidak terjadi perubahan. Ya. Nah, sedangkan ini ada informasi berarti SS itu berarti survei sukses. Ya, survei sukses 0,55 dan survei tidak sukses 0,45. Nah, kemudian kita susun ini, nilai distribusi kemungkinan bersamanya. Ini namanya nilai kemungkinan bersama posterior. Ya, ya ini berarti kita cari pasangan ya, pasangannya. Ini 0,5 ini untuk SSS, ini SSS nilai. Kalau tadi kan kebalikannya SSS, kalau sekarang SSS gitu ya. Gitu, SS. Nah, ini kurang lebih probabilitas untuk perubahan label sukses ya, dan ya dikali ya. Perubahan label probability survei sukses, perubahan label sukses ya, jadi ini 0,5 dikali 0,8 totalnya 0,40 ya, dan seterusnya lah kan gitu ya, ini dan seterusnya. Ini adalah kita sebut dengan ini distribusi baru ya, distribusi baru yang kita sebut dengan distribusi nah, ini kita sebut dengan kemungkinan posterior ya, ini kemungkinan posterior.
Ya, kemungkinan posterior. Oke. Ininya saya masukin aja langsung sini ya, supaya tidak rumit akan gitu ya. Supaya tidak rumit. Nah, kita masukin perbedaan antara kasus yang awal dengan kasus yang sekarang kan gitu. Ketika kita mendapatkan informasi tambahan, ya, tidak langsung mengambil keputusan Bapak Ibu kan gitu. Karena hasil survei ada dua. Hasil surveinya bisa sukses kan gitu, hasil surveinya bisa gagal. Karena tadi informasinya sample information. Ya, jadi kalau informasinya hasilnya surveinya sukses, ini ada dua kemungkinan. Ada melakukan perubahan label, ya, bisa juga tidak melakukan perubahan. Nah, kalau melakukan perubahan label kan gitu bisa sukses perubahan labelnya. Ya, bisa juga tidak sukses. Jadi ini tadi yang disebut SS, S, SS, SST kan gitu ya. Nah, kalau tidak melakukan perubahan label kan tidak ada alternatif. Ya, kemudian hasil surveinya kalau gagal ya, survei gagal atau survei tidak. Berarti ini juga ada dua kemungkinan. Bisa melakukan perubahan label atau tidak melakukan perubahan label. Ya, gitu kan. Ini hasil survei saja informasi kan gitu ya. Kalau melakukan perubahan label bisa sukses, bisa gagal. Ya. Nah, ini nilai distribusinya. Nah, nilai distribusinya untuk tadi ya, untuk perubahan label sukses dan perubahan label tidak sama aja angkanya kan, yang sebelumnya dari informasi kasus kan gitu, yang menjelaskan bahwa biasanya perubahan label itu suksesnya hanya 50%, berarti gagalnya 0,5. Nah, sedangkan oleh karena itu butuh informasi dan kebetulan informasinya informasi tidak sempurna. Nah, sehingga kita harus memasukkan probabilitas ya, probabilitas yang baru ya, ini probabilitas yang barunya. Ini jadi ada ini untuk perubahan label masih tetap, kemudian ada survei sukses dan survei tidak sukses, ini probabilitasnya. Jadi kita masukin. Ya, baik, kita masukin. Bentar ya. Lewat. Nah, ini untuk probabilitas yang barunya. Ini untuk probabilitas yang baru yang ini ya, Bapak Ibu. Survei sukses, perubahan label sukses. Ini nilainya itu yaitu 0,40 ini. Yang ini 0,40. Nilai probabilitasnya dibagi dengan 0,55. Jadi 0, ini ya, saya pindahkan. 0,40 dibagi 0,55. Kan kita mau mencari probabilitas ya. Ya, ini 0,40 dibagi 0,55. Ini distribusi posterior ya. Distribusi 0, posteriornya 0,40 dibagi 0,55. Ini didapat dari ini ya. Ini dibagi dengan ini. Ya. Kemudian yang ini ya, yang 0,27 ini berarti 0,15 dibagi dengan 0,55. Jadi distribusinya adalah 0,73 ya dan 0,27. Nah, jadi kita masukin ke sini Bapak Ibu. Ya, 0, ini berarti SSS ya, SSS. Ya, kemudian yang ini
SST. Ini 0, nah, ini sini ya, sorry. Nah, ini di bawahnya Bapak Ibu. Ah, ini ya. Sorry, ini agak ini apa? Acak-acakan. Ya, ini 0,27 ya. Berarti TSS ini 0,27. Sedangkan ini sedangkan yang ini 0,22, 0,78 ya, diperoleh dari 0,10 dibagi 0,45, kemudian 0,35 dibagi 0,45. Ini hasilnya ya, 0,22 dan 0,78. Ini distribusi baru ya untuk menghitung tadi nilai kemungkinan posteriornya ya. Nah, jadi ini angkanya angka yang baru ya. Nah, kemudian untuk yang ini sorry ya, ini di mana? Oke. Ini yang survei sukses bukan 0,5 ini ya, berarti ini yang barunya, angka yang barunya adalah 0,55 untuk SS. Ini 0,55. Ya. Ini SS 0,55, untuk ST 0,45, ini 0,45. Nah, gitu. 0,45. Ini coba saya geser sedikit. Gitu. Ya, ini 0,55, ini 0,45. Ya, ini untuk hasil SS, ini survei sukses, ini survei tidak sukses, survei tidak sukses. Nah, tapi kita bukan mau menghitung ininya ya Bapak Ibu, sekali lagi kita mau menghitung seberapa besar nilai yang harus dikeluarkan ya, uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan informasi tambahan yang tidak sempurna tadi ya, tidak sempurna tadi. Nah, ini berarti kita harus hitung ya, kita hitung berarti tadi 0,8 dikali 0,5 tadi ya, saya pindahin dari sini, saya pindahin ya, ini kurang lebih sama ya. Kurang lebih ini sama ya. Ini sorry. Angkanya 50 jutanya. Sorry, pada pindah-pindah. Saya tulis lagi deh. Ini 50 juta ya. Minus 50 juta. Nah, ini. Sorry, saya hilangkan ya. Ini 50 juta. Ya, jadi kita hitung nilainya ini 0,5 dikali 0,8
Ini yang tadi kali minus ya. Oke. Yang tadi benar. Oke. Oke, ini ya. Kemudian kita hitung yang ini. Ini hasilnya. Nah, berarti 0,80 ya, 80 kali 0,73 dikali minus 50 kali 0,27 lah, kurang lebih seperti itu ya. Ya. Ini jadi kita dapat 0,80 dikali 0,73 ditambah minus 50 kali 0,27 lah. Ya, kita dapat nilai ekspektasinya 44,9. Ya, 44,9. Nah, kemudian karena ini 0 ya, berarti pilihannya adalah 44,9. Kemudian yang ini 80. Karena ini tidak terjadi. Ini pada pindah. Nah, kalau ini 0,80 kali 0,22 ya dikali 0,78 minus kali minus 0, kali minus 50 ya. Jadi didapat 21,4. Ya, 21,4. Nah, kemudian kita mau pilih ya kan untuk menentukan nilai ekspektasi yang ini ya, nilai ekspektasi yang ini berarti 44,9 kali 0,55. Saya buat lagi deh. Ya, ini berarti yang dipilih 44,9 ya, dikali 0,55 ditambah 21,4 ya dikali 0,45. 0, kali 0,45 ya ini. Nah, oke. Nah, coba di atas nilainya berapa ya? Sorry. Oh, ini sorry minus ya. 0,21-nya minus. 0,21 ini minus nih. Ya, minus. Berarti ini minus 0,21 kali 0,45. Nah, sebentar. Nah, atau kita buat lagi deh. Ini acak-acakan. Nah. Ya, saya buatkan lagi. Ya.
Yang apa aja? Oh, PJ tapi. PJ. Siapa aja suka dileles? Nah, udah jemput. Oh, gawe Sabtu. Ya berarti ternyata balik ya. Internet itu wifi. Itu wifi cobaan wifi. Wifi aja ya nama. Ayo dong. Tinggal. Aduh, Kena. itu jalan lalu. Baik. Baik itu. Ternyata tinggal lihat proposal itu PDB nih. Ya. Kalau di daftar SMP dia cuma atau pun targetan. Oh, jadi lagi buat. Enggak sebanyak tapi Facebook udah taruh. Kayak kan SK nih nanti kan SK. Sekarang nanti kan jadi Ya ini bisi kurang nah harus apa kan? Oh. Nah. Tapi udah dapat habis. jadi di kelas. Tinggal rekam aja ya. Rekam. Kayak dia Pak Yusuf. Ya. Ya biar segitu kan sih. Kan teori lah kok Pak. Teori Dr. Yusuf. Teori lah baru masalah. Tadi kan terlalu kerja. Kopi di kan Iqbal. Nah, itu ada. Ini dokter John yang jadi dokter ide. Kalau ini Dokter Atang itu beres sok mah. Asup sih. Jadi mau asupin dihitung buku Ferdi mah. Udah bongan lah mungkin gitu. Sorry Bapak Ibu ini acak-acakan. Dokter Somad. Yes. Ya. Perubahan label. Ditalar nya meninggal eta gelagat Label. Pak Ferdi teh pokoknya udah beres Oke. kali pertemuan Pak Iwan antar asup bahasa kemarin ke Bandung panggil teh Tidak. sudah sibuk pengenan TK pegawaian tetap pegawaian kayaknya diurang itu kalau masalah asup aja nggak ke sekolah gitu. Ini sukses tidak sukses. Tadi kemarin seperti itu apa aja besar dina struktural teh japri langsung kayak uas serius langsung dina iya nanti wajib hadir aja ya hell dina grup deh itu nggak balas WA papa di bejaan ya
Cina berangkat nyampe di Bandung puting Di Bandung. nah untuk papa nih duka setiap acara keluarga sama Ruka mau sepedahan tuh inget sepedahan kalau emang saya aduh kerja top japri curiga ya di Lembang gitu Di Prapi ini siapa lompat coba aja sih. nya no itu RKS lihat itu pang nama kudu sarua jeung visi misi tipenya kayak paganya visi misi lobat deui Sudah. Sudah naon sih sebenarnya kurang Jawa. ya Ya, tinggal angkanya. Sudah bermimpinya ya. Cuman penerapannya pasal-pasal rinciannya dijelaskan pakai terjemahan. 80. 80. ngalanjutkeun aya Program itu diperjelas visi misi terus program kaitannya visi misi karena perlu genre gitu. Oh iya apa? Tapi perlu yang gitu. Minus 50. 15 menit sebelum belajar. Arahan gitu. Perubahan. Oh, Untuk jawaban benar, saya karena menjelaskan. ya wani kawani Ya, sebenarnya menjelaskan maksudnya tinggal angka ini. krosor Ini probabilitasnya ya. 0,73. 0,73. Sorry, ini 0,5. 0,5. Tapi ini 0,5. kabikeun nu tadi itu ka rumah 0,73. 3. Pasangannya ripuh-ripuh suka dia deui 0,27. minggu yang sepedahan tadi ningali kieu mah lieur jadina 0,27. sepedahan cenah kamari ini terus kayak itu mana kayak puas fokus deh aing muk enak cing deh. riweuh 0,22. 0,78. 0,22. 0,78. 8 tah 8 ya. Pak Dokter Iu Kemudian ini 0,55. Pak Haji semere foto untuk mere ketika Udah soal ini sekian. nomor 2 iya kan iya 0,45. Jadi tadinya Oke, beres tapi ge baik. kopi pasti. Udah ya. kahayang Nah, Bapak Ibu, oke baik ya. Kita lakukan perhitungan lagi ya. Lakukan perhitungan lagi. Ini, oke, saya pindahin. Saya pindahin sini. Nah, ini untuk A1 ya. Ini sorry A3 ini. A3. Survei tidak sempurna kan tadi survei sempurna. Ini 0,8 0,55 kali 0,80 dikali minus 0,5 dikali minus 50 kan ya. Ini. Minus. Kemudian yang ini kita harus hitung ekspektasinya.
nilai ekspektasinya. Oke, copy aja. Menarik, menemukan. Berarti ini yang apa aja yang ini ya. Ini 73 dikali ini 80. 80 Sapi, ini sapi. 80 ya dikurangi 0, ini tambah ya, sorry ini tambah. Ini tambah kali minus kan tadi ya. Nah, ini oke. Ini ditambah 0,27 dikali minus 50 ya. Nah, nanti berapa ini angkanya? Ya. Kemudian yang bawah ini kita hitung lagi. Berarti (0,80 kali 0,22) 22 kali 80 ditambah 78 kali minus 50. Saya kecilin dulu lah angkanya. Mudah-mudahan kelihatan. Oke. Mohon maaf nih Bapak Ibu karena nggak ada papan tulis, jadi agak lama. Ya. Ini perubahan label, ini tidak melakukan perubahan. Oke ya. Ini 0,73 dikali hitung ya Bapak Ibu ya. 44,9 dok. Apa? 44,9. Oh, 44,9 yang tadi benar ya, yang tadi ya 44,9. Oke. Ya, betul berarti ya. Yang ini berapa Pak? Tadi berapa ini? Minus 21,4 gitu. Coba dihitung lagi nih Pak. 0,22. Cari kalkulator. 0,22 dikali 80 gitu ya. Kemudian ditambah 1,4 dok. 1,4. 21,4 minus. Oh, 21,4 minus ya. Nah, 21,4. Tidak betul ya. Oke, yang bawah ini udah pasti 0 ya Pak ya. Ya. Nah, tinggal untuk mencari ini, berarti cari ini. Ya, cari ini untuk A3. Nah, A3 saya kecilin di bawah. Kecilin. Nah, berarti ini 0,55 dikali 4,9. 44,9 juta ditambah 45 dikali minus 21. Ini paling yang terbaiknya. Oh, yang terbaiknya 0 Pak ya. Ini yang jadi yang terbaik ini minus 21, yang diambil yang terbaik ini yang tidak ini 0. Berarti ini 0. Ini kali 0 Pak. Nah, gitu. Nah, dihitung Pak berapa Pak? 24,695. Nah, 24,695. Nah, gitu ya. 24,6, 24,7 ya Pak ya. Pembuatan.
2,27 kan gitu. Oke. Sudah nih Pak ya. Nah, ini ada dua informasi. Jadi ini yang A. Ini kan aja. Nah, jadi rumusnya tadi jika rumusnya sorry ya ini. Mana tadi rumusnya? Nah ini. Nah, berarti kan ini needs ya, nilai ekspektasi informasi tidak sempurna sama dengan nilai ekspektasi informasi tidak sempurna dapat diperoleh gitu ya, dikurangi dengan nilai ekspektasi dari alternatif terbaik tanpa informasi ya. Jadi ini ditambah tidak ya, berarti kan gitu Bapak Ibu. Sekarang berarti kita menghitung yang ini, berarti yang ini nggak minus ya, yang bawah minus nggak Pak? Enggak kan? Enggak ya, berarti 24,7 ya, 24,7 ya untuk nilai ekspektasi informasi tidak sempurnanya berarti sama dengan 24,7 dikurang dengan 15 juta gitu Pak. Kurang 15 juta. Nah, jadi berapa Pak ini? Berarti 9,7. 9,7. Nah, 9,7 itu adalah batas maksimum ya yang harus dibayar jika pengambil keputusan membutuhkan informasi tambahan dengan info tidak sempurna. Kesimpulannya kira-kira Bapak Ibu ini mau diambil nggak nih? Mau diambil nggak Bapak Ibu? Kira-kira tadi biaya untuk beli informasinya adalah berapa tadi? 7,5 juta yang survei. 7 juta ya? 7,5 juta. 7,5 juta. Diambil. Nah, diambil kan? Kenapa diambil? Karena batas maksimumnya 9,7. Sedangkan ini penawarannya cuma 7,5 juta gitu. Ya, penawarannya 7,5 juta. Karena batas maksimumnya 9,7 jadi diambil. Kurang lebih pengambil keputusan kalau menginginkan informasi tambahan yang hasilnya meskipun hasilnya tidak sempurna kan gitu, karena batas maksimumnya 9,7 sedangkan yang ditawarkannya adalah 7,5 jadi diambil gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, analisa untuk nilai informasi ya, baik yang informasi sempurna maupun informasi tidak sempurna kan gitu. Ya, ini emang agak rumit ya menghitung distribusi kemungkinan bersama. Tapi kalau sudah dipahami ini sebenarnya nggak sulit lah kan gitu ya. Karena ini waktunya cukup singkat sih kan gitu ya. Bapak Ibu kitanya nggak ketemu lagi. Jadi saya juga agak sulit-sulit ini ya mengilustrasikannya. Jadi seperti itulah kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi ini adalah salah satu teknik ya Bapak Ibu, disebutnya teori bias gitu ya. Teori bias untuk menghitung distribusi kemungkinan bersama. Jadi kalau Bapak Ibu kurang lebih ya, filosofisnya Bapak Ibu punya informasi kan gitu. Kemudian pengen dapat informasi tambahan supaya memberikan keyakinan. Tapi ternyata informasinya itu yang diperoleh ya informasi yang
tingkat keyakinannya nggak handal kan gitu. Tapi dia memberikan penawarannya 7,5 juta. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung ternyata ya saya kalau mendapatkan informasi harusnya yang seperti ini harusnya saya bayar 9,7 kan gitu. Karena dia tawarannya 7,5 ya saya kira bolehlah diambil kan gitu. Karena batas maksimumnya kan gitu 9,7, sedangkan saya harus bayar cuman 7,5 kan gitu. Jadi terima. Umpamanya Bapak Ibu mau dioperasi kan gitu ya. Bapak Ibu suruh bayar harusnya idealnya 10 juta. Nah, tapi Bapak Ibu ternyata dikasih penawaran mau dioperasi umpamanya 7,5, mau nggak Pak dioperasi? Mau nggak Pak Iwan dioperasi? Kalau dioperasi mah nggak mau ya Pak ya? Nggak mau ditawarin berapa juga kan gitu, karena ini mah operasi. Beda dengan informasi kan gitu. Kali aja mau dioperasi. Ya, nah itu berbeda dengan operasi. Kalau operasi mah berapapun Bapak Ibu harus membayar, lebih baik saya keluarkan uangnya tapi saya nggak usah dioperasi kan gitu ya. Betul. Nah, kalau ini informasi. Kalau informasi, jadi Bapak Ibu bisa menentukan kira-kira seberapa uang kan gitu yang harus kita korbankan untuk mendapatkan sebuah informasi. Itu filosofisnya. Ya abaikanlah perhitungannya malah kan gitu ya. Tetapi filosofisnya yang penting Bapak Ibu bisa tangkap. Saya kira mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya berharap Bapak Ibu menangkap filosofisnya gitu ya. Kalau ngitung-ngitungnya harus detail nanti kan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan informasi tambahan, ya konsultan. Ya, kalau Bapak Ibu dapat informasi seperti itu, ya Bapak Ibu harus menentukan berapa yang harus kita bayar kepada seorang konsultan untuk mendapatkan informasi tambahan. Kalau perusahaannya Bapak Ibu masih kecil, ya mungkin tidak membutuhkan informasi. Ya, perusahaannya kecil-kecil, masih kecil, Bapak Ibu bisa mengambil didasarkan pada intuisi dan insting perhitungan sendiri. Tapi kalau perusahaannya sudah besar, itu melibatkan biaya proyek yang besar, ya pasti Bapak Ibu membutuhkan informasi tambahan untuk memberikan keyakinan, ya, karena nanti Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan proyeknya, kan gitu. Nah, kalau harus mempertanggungjawabkan proyeknya, karena ada resiko di sana. Ketika ada resiko, Bapak Ibu akan timbul pertanggungjawaban kepada stakeholder, kan? Nah, nanti stakeholder nanya, kok bisa mengambil keputusan, umpamanya seperti ini, apa dasarnya? Apa dasarnya? Kalau udah ada dasarnya, Bapak Ibu menyampaikan bahwa dasarnya didasarkan pada informasi yang dimiliki oleh manajemen, ya, juga mendapat tambahan informasi dari dari luar, dari eksternal, ya, dari eksternal yang kualifikasi pengetahuannya memadai. Nah, sehingga kita punya keyakinan bahwa kita tidak salah dalam mengambil keputusan, kan gitu. Kenapa? Di samping kita punya informasi sendiri berdasarkan keyakinan kita, juga ditambah ya dari keyakinan orang lain. Gitu filosofisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau keluar nih hari ini, ngelihat cuaca kan gitu, kayaknya saya nggak tahu nih hujan atau tidak hujan, kan gitu ya. Bapak Ibu kayaknya hujan 50%, 50%. Saya mau bawa payung atau enggak. Tapi karena Ibu Bapak melihat BMKG kan gitu ya di lamaran cuaca, kelihatannya menurut BMKG di Bandung, umpamanya di Garut, umpamanya ya hujannya kemungkinan 80%. Nah, informasi yang diperoleh dari BMKG dan informasi yang Ibu Bapak miliki dikombinasikan, kurang lebih seperti itu, dikombinasikan menjadi keyakinan baru. Ya, kemudian keyakinan barunya itu umpamanya, wah saya yakin ini nggak hujan kan gitu. Ya, nggak perlu bawa payung. Nah, itu ya filosofisnya seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ya nanti minggu depan kita
pembahasannya beda lagi ya. Ini untuk diagram keputusan ini yang terakhir. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, karena waktunya sudah duhur ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kurang jelas, nanti bisa didiskusikan ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.